Assalamualaikum sobat, kembali lagi di channel YouTube aku, Arini PD. Kali ini aku mau membahas cara menentukan harga jual sebuah produk ya. Ini berhubung ada yang komen di video aku yang satu ini, jadi sekalian aku bahas di sini ya. Oke, ini adalah ilmu perhitungan modal awal dari aku pribadi. Perhitungan yang simple banget untuk bisnis kecil kayak aku. Simple banget. Langsung aja, yang pertama kita tulis dulu bahan utamanya itu apa aja. Ini harganya bukan harga asli, tapi ini harga permisalan aja. Misal nih, yang pertama adalah figura atau frame dengan harga 30.000 per piece, terus lampu LED 15.000 per piece, mini bucket 15.000, print tulisan 2.000, desain kartun wisuda 7.000. Ini kalau kalian desain sendiri ya sob, atau kalian kostum sendiri, jadi kalian kasih harga juga. Terus print kartun 2.000, kardus packing 5.000, bubble wrap 5.000. Sebelum kita totalin secara keseluruhan, ini aku mau kasih tahu bahwa kalau kita belanja itu pasti ada ongkos kirim atau biaya transportasi. Kan nggak mungkin dong kalian jalan, kalaupun jalan pasti kalian lebih capek. Misal ongkir dari Surabaya ke Malang itu 10.000, satu kali jalan itu kita belinya 4 buah. Nah, ongkir 10.000 itu tadi kita bagi dengan banyaknya jumlah frame yang kita beli tadi. Jadi 10.000 dibagi 4 sama dengan 2.500. Jadi harga satuan frame 30.000 itu tadi ditambah 2.500. 2.500-nya tadi apa? Yaitu ongkir dibagi banyaknya jumlah barang yang kita beli. Nah, dari sini kita tulis aja harga bersih frame per satunya itu 32.500. Nah, aku kasih contoh lagi. Misal satu kali jalan itu kita beli 10 buah. Yaitu tadi, ongkir 10.000 dibagi 10 buah. Jadi harga satuan frame ditambah hasil ongkir yang sudah dibagi dengan jumlah barang yang kita beli. Yang bakal kita totalin nanti harga ini ya sob. Terus lanjut, lampu LED. Lampu LED 15.000 satuan. Ditambah ongkir 20.000. Ongkos kirim 20.000 ini kita belinya berapa piece? Misal kita beli 10 piece, ongkir perjalanan 20.000 ini dibagi 10 piece. Jadinya berapa? 2.000 kan? 2.000 ongkir ini ditambah 15.000 harga satuan lampu LED. Jadinya kan 17.000. Dan seterusnya seperti itu ya sob. Jadi kita pakai rumus ongkir dibagi banyaknya jumlah barang yang kita beli, lalu hasilnya tadi ditambah dengan harga satuan barang tersebut. Nah, selanjutnya ini kita totalin semuanya dan hasilnya segini. Ini kita jadikan modal awal ya sob. Akan aku taruh totalnya di bagian kiri atas. Nah, setelah kita totalin semuanya ini, kita kudu menambahkan lagi harga jasa. Harga jasa kamu itu termasuk lem, termasuk kesehatan kamu juga. Maksudnya jasa ya, jasa itu jasa kamu, jasa merangkai. Jasa merangkai ini kita tetapkan sesuai kesulitan produk kita ya sob. Jadi misal ada customer yang pengen barang kesulitannya itu di atas rata-rata kita, nah jadi kita naikkan harga jasa kita itu juga bisa. Jasa kita murah tapi produk kita itu sulit, yang bakal kelelahan itu tubuh kita. Setelah ditambah harga jasa, kita tambah lagi keuntungan kalian. Keuntungan itu nggak termasuk harga jasa ya sob ya. Misal kalian punya karyawan, itu gaji karyawan itu ikut keuntungan kalian. Keuntungan karya kalian yang satu ini, keuntungannya 20.000. Yang 5.000 untuk karyawan kalian, yang 5.000 kita tabung, yang 5.000 kita jadiin modal lagi atau balik modal, yang 5.000 lagi bisa buat sedekah bulanan kalian. Ini misal ya sob. Nah, kalau sudah menentukan keuntungan kalian, sekarang kita totalin harga bahan-bahan tadi ditambah harga jasa ditambah keuntungan kalian. Kita totalin semuanya dan ini hasilnya ya sob.
Dan ini adalah harga jual kalian, bersih. Ini sudah beserta keuntungannya. Jadi harga inilah yang akan kita tampilkan di lapak kita. Kita boleh banget melihat pasaran harga dari kompetitor kita. Misal kompetitor membandrol harga dengan 150, kita turunkan harga itu sewajarnya aja 145.000 atau 140.000. Itu sudah diperhitungkan sebelumnya yang pasti ya sob ya. Jangan asal membandrol harga. Nah, ini pesannya dari aku. Kalau barang kita udah terjual, otomatis kan uang kita dari customer itu udah cair ya. Jangan langsung dibuat jajan. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen makan ini, makan itu jangan dulu. Soalnya kita perlu balik modal lagi. Jadi kita puterin uangnya. Keuntungannya kamu ambil dulu. Ambil sisanya untuk membalikan modal, kita puterin uangnya. Misal bulan kemarin kita beli frame 10 pieces. Nah, di bulan depan ini kita bisa beli frame 12 piece atau 15 piece, itu boleh banget. Itu top banget. Jadi kita itu menambah kuantitas, kita menambah stok kita. Ini aku kasih kutipan atau motivasi untuk kita yang sedang merintis bisnis kecil. Kunci utama orang jualan itu adalah percaya sama Allah bahwa rezeki itu sudah diatur rata sama Allah. Jadi misal ada customer bilang, produk kita ini kemahalan. Nah, itu berarti mereka itu bukan pasar kita. Mereka bukan target kita. Percaya deh sama Allah. Misal dagangan kita itu udah banyak, udah merata yang jualan kayak gini, banyak banget pesaingnya di marketplace gitu kan. Tapi kita percaya aja sama Allah bahwa usaha kita, rezeki kita, kesehatan kita, masa depan kita itu udah diatur sama Allah. Kita jangan meragukan rezeki Allah. Ingat itu. Buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang suka video ini, kalian like. Buat yang gak suka, silahkan di-unlike. Buat kalian yang sedang merintis bisnis kecil kayak aku, semangat ya kita. Semoga kita semua sukses selalu dan dilancarkan segala urusan kita sama Allah. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.